dalam menghadapi masalah. Saya lihat dalam suatu hadis riwayat Imam Al-Muwatta, ya, dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan, ada satu hadis, kalau Allah Ta'ala itu menyintai seseorang akan diberi ujian oleh Allah. Enak enggak kira-kira ini? Hah? Apa? Yang enteng loh. Enteng enggak enteng itu bukan masalahnya, hatinya. Sesuatu yang enggak bisa dibuat enteng itu kalau sudah menyangkut amanat, tanggung jawab kepada umat. Selain itu terserah hati, dibuat enteng apa dibuat abot, ayo ngomong. Nah, ya, diberi ujian oleh Allah tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya, sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah, tapi tetap ingat Allah. Begitu di akhirat, masuk liang kubur, dijemput oleh orang-orang yang soleh, dibawanya menghadap kepada Allah, bertanya, wahai Allah, saya tidak punya ilmu, ibadah saya kurang, saya juga sering mengerjakan dosa, kok tiba-tiba saya sampai di sini, nih gimana? Gak ada nerakanya kamu, kemarin udah kamu ambil semua. Oh gitu dong, oke deh. Ya gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak disukai oleh Allah, diberi satu kelapangan, makin dia berbuat baik, makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini. Semuanya cukup, keluarganya oke, kesehatannya oke, sampai mau meninggal pun lapang, lancar, tertipu semua orang sekelilingnya, seakan-akan ka'annahuhu, itulah orang yang baik. Tapi begitu sudah sampai di sisi Allah, masuk neraka kamu. Oh, saya punya sesuatu, saya dulu habis, surga kamu udah kamu ambil kemarin. Jadi kita jangan tertipu, ya, dengan kadang-kadang gimana nih Yai, zikir pun sampai mau patah leher nih, kok enggak lancar-lancar. Ya kan, kok begini-begini, kenapa? Itu sih orang nggak pernah sembahyang, oke-oke aja nih, hotelnya makin tinggi, ini ikut Yai kok tambah begini nih, gimana nih? Wah, gua mau cari guru lain deh. Wah, iki mulai main dukun. Ini banyak yang begitu itu. Betul apa tidak? Inilah. Ya, jangan dilihat zahir, jangan. Gitu kan, itu ini yang ini jadi ini. Itu sudah ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Memang dunia itu surganya orang yang nggak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, apa orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu hebatnya, gagahnya, naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes, wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir kok melarat, kamu kok malah kaya. Kamu kok enak-enakan. Coba dijawab oleh cucu Rasulullah. Ya, sehebat-hebat saya di dunia ini, kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo, ayo kon masuk Islam. Kadang-kadang bodoh Islami ngomel, ah gila loh, ngomong aja. Ini loh permasalahannya. Ya. Jadi ya gimana kalau gitu? Ini robitoh, ini hubungan kumpulan ini. Apa yang berhasil? Kita selama ini
terlalu terpukau dan selalu dianjurkan oleh orang-orang banyak. Apa yang dianjurkan adalah sabda Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, masuk surga. Bagaimana orang itu mau ingat la ilaha illallah? Ya, pada saat itu semua setan, iblis sudah datang semua kok. Silahkan kamu jadi orang kiai, jadi orang yang soleh, jadi ini. Yang penting nanti akan meninggal, akan gude iman kamu. Susah. Ini sebetulnya ini hanya cuma anjuran agar bagaimana zikir itu menjadikan tabiah, menjadikan otomatis, bukan hanya sekadar cuman dibaca pada saat perlu aja. Dengan keotomatisannya itu insya Allah ya, menghadapi segala kesusahan mau meninggal ini akan diingati oleh Allah, dakhalal jannah. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, itu anjuran. Tapi praktek Rasulullah tidak begini kok. Praktek Rasulullah akan meninggal itu justru beliau tidak mengatakan la ilaha illallah, malah beliau berdoa, Allahumma ar-rafiqul, ya Allah, pertemukan saya ya Allah, kumpulkan saya ya Allah dengan kawan-kawan saya yang mulia ini. Coba, ini Rasulullah. Nangis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, idzan la yakhtarna. Karena Rasulullah sudah menyebut-nyebut orang-orang yang saleh, menyebut orang-orang yang tinggi di sisi Allah. Sudah jelas Rasulullah tidak akan memilih kita. Akan kembali Rasulullah kepada Allah. Ini ternampak, semua kawan Rasulullah itu ternampak orang-orang yang soleh ini. Ada satu kerinduan bertemu mereka-mereka. Ini maksudnya Robitoh itu di sini. Makanya ada istilah, dalam istilah ulama Thariqah itu apa? Ar-rafiq qablat thariq. Ya, mencari kawan itu sebelum melangkah berjalan ke arah mana. Cari kawan, apalagi ke Allah. Yang benar cari kawan ini, yang bisa mendampingi suka dan duka. Itu doa Rasulullah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Nampak. Jadi kalau orang thariqah, misalnya yang pernah saya saksikan, saya buktikan dengan orang tua saya sendiri, dan orang tua saya juga menceritakan tentang guru-gurunya begitu. Jadi begitu sudah sakit parah, kalau sudah sakit parah, ada orang lewat siapapun kok disebut itu gurunya. Ayah saya juga begitu. Sopori mlebu wau. Anu punya tutu Mbah Romli kok. Gurunya yang disebut. Sudah melebar. Mbah Romli kok. Bukan ya, itu bukan Mbah Romli. Mbah Romli kok. Enggak berarti. Ruhaninya sudah ketemu itu. Di alam sadar. Ruh antara mau berangkat enggak berangkat ini ketemuan. Ini yang dinamakan orang-orang sufia itu yaqadha. Pada saat